Ini kita mulai aja kali ya, biar nggak terlalu malam. Oke, Oke, saya izin share screen dulu deh kalau gitu. Udah muncul apa yang saya share? udah. Udah, oke. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Gimana kemarin? Di sini semua pada pada dapat ada UTM semua kan? Atau pada UO semua? UO, UO. Oh, UTM-nya nggak ada. Ada yang nggak dapat UTM. nggak ada. Wih, oh, karena UT daerahnya nggak ada UTM atau emang matkulnya emang nggak dapat yang UTM? Nggak dapat Matkulnya nggak UTM ada sama yang sekali. UTM. Walah, enak. Ya, sebenarnya sih enak gak enak sih ya. Oke, kalau gitu di sini apa namanya paling cepat untuk UO-nya Maclor ini kapan? Sementara di sini yang udah join. Saya Januari tanggal 11. Januari tanggal? 10. Oh, tanggal 10. Oh ya, awal Januari lah ya. Hamin 28 Desember. Saya Senin besok. oh, 28 Desember. Ya udahlah ya. Ah, yang udah cepetan selesai ya enak, cuma nunggu nunggu nilainya lama. Tapi kalau yang mulainya belakangan overthinking gitu ya. Kok belum selesai-selesai gitu. Tapi nungguin nilainya nggak terlalu lama karena nilainya tuh kalau nggak salah di akhir Januari ya. Di tanggal 25 atau tanggal 25, 26, 27 lah. Sekitar segitu tuh. Oke, so kita mulai ya. Melanjutkan dari pertemuan sebelumnya karena di pertemuan sebelumnya sudah membahas 1 sampai 20 gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas dari melanjutkan dari nomor 21. Oke. Nah, dari nomor 21, kira-kira dari soal nomor 21 ini informasi soalnya apa aja? Boleh dibantu? Enggak. Dari soalnya nih, jika sebuah benda bla 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 bla, kira-kira dikasih tahu apa simbol yang pertama? Diketahui apa coba? M ya? Masa Iya, Masa M. Simbolnya M gitu ya. 2 kilogram. Kemudian apa lagi? R. R ya. Oke, jari-jari. 50 cm. Kemudian A. A. Atau mungkin ada yang ini menjawab lain selain A, kira-kira? Ini V ya. V. B. Kecepatan bukan kalau A itu percepatan ya, jangan lupa. Gitu. Ini 4 meter per sekon. Nah, lalu yang ditanya itu apa? Kira-kira? Ayo, yang ditanya apa nih? Momentum sudut simbolnya apa? Ya. Ini saya pakai versi yang biasa di sekolah pakai aja ya. Nanti tinggal disesuaikan sama BMP-nya. Untuk itu biasanya pakai L, momentum sudut ya. Oke. Ada yang tahu rumusnya apa untuk menjawab soal ini? Misalnya nggak susah kok. L sama dengan apa? Diamond dasarnya itu udah di depan dia L-nya. L atau momentum sudut sama dengan, kalau nggak apa simbolnya atau simbolnya bingung ya nggak apa-apa, pakai bahasa pakai ini aja, ngasih tahu itunya aja.
Apa ya? Coba kira-kira momentum sudut itu sama dengan apa gitu. Atau cara ngitungnya gimana? Momen inersia dikalikan dengan kecepatan sudut. L sama dengan I dikalikan dengan omega. Nah, tapi sebelum lanjut ke sini, kira-kira ada yang kelewatan nggak menurut kalian? Coba. Kira-kira kalau mau dilanjutin bisa langsung dilanjutin atau ada yang terlewat? Ya, kira-kira apakah kita bisa langsung kerjain atau ada yang terlewat? In your opinion. Ya, menurut kalian ini ada yang kelewat nggak saya ngerjainnya? Atau bisa saya langsung lanjutin? Ayo, 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 ayo. Ayo, kira-kira ada yang ketinggalan tidak? Atau bisa kita langsung lanjutkan? Kita langsung masukin angkanya gitu. Ayo, kira-kira gimana nih? Apa tuh? Coba. Soalnya nggak muncul kak. Apakah? Oh, tuh, coba saya ini lagi deh. Saya coba saya share screen ulang. Udah kelihatan belum? Coba. Saya udah cek ulang soalnya. Belum, Udah. belum kelihatan Kak. Kalau di saya belum. Oh, coba deh kakaknya mungkin coba coba relock dulu. Habis keluar Oh iya, Gmail masuk lagi coba. Kalau emang belum keluar. Belum, oh saya belum oke. kelihatan soalnya. Karena udah saya share screen soalnya. Yang lain gimana? Soal soal saya kelihatan kan? Soal yang saya share kelihatan kan ya? Iya. Nah, nah sekalian nih. Ini kira-kira bisa langsung dikerjain nggak? Ayo. Kenapa? Nggak bi harus di apain? Harus dirubah dulu ya satuannya ya, jangan lupa. Karena di sini ada yang tidak sesuai, yaitu adalah si R-nya ini. R-nya di sini satuannya harusnya adalah meter ya. Jadi 0,5 meter. Oke. Nah, kalau udah baru ini. Nah, tapi sayangnya ini bisa langsung dikerjain nggak? Masih nggak bisa juga karena apa? I-nya belum ada, omeganya belum ada. Nah, kira-kira I-nya pakai rumus apa nih? Kira-kira ada yang bisa bantu nggak? Ya, untuk menghitung I-nya pakai apa? I sama dengan MR kuadrat ya. Dasar banget ini untuk momen inersia yang dasar ya, maksudnya. Momen inersia dasarnya yaitu terkait dengan untuk si benda partikel gitu ya. Jadi benda ini kita masih anggap dia adalah sebuah partikel ya, bukan benda tegar. Maka I-nya sama dengan M-nya 2 kali dengan setengah pangkat 2. Berarti berapa tuh? 2 kali dengan seperempat, maka jawabannya adalah setengah alias berapa tuh? 0,5 ya. 0,5 satunya adalah kilogram meter kuadrat ya. Kemudian lanjut lagi untuk omeganya berdasarkan informasi di soal. Kira-kira kita pakai apa nih?
Kira-kira kita pakai apa? Berdasarkan informasi di soal, ada V, ada M, ada R. Kira-kira untuk mencari omega itu kita bisa pakai apa ya? Gitu. V sama dengan R kali omega. V sama dengan R kali omega. R kali omega atau omega kali Omega. R ya. Betul. V sama dengan omega R atau V sama dengan omega kali R gitu ya. Lalu kalau udah ya nanti tinggal kita hitung aja gitu ya. V sama dengan omega kali R, berarti ya omega itu sama dengan V per R gitu ya. V per R berarti omega sama dengan V-nya 4 dibagi dengan 0,5, maka nilai omeganya adalah 8 radian per sekon ya. Ya sudah, kalau udah langsung kita masukin di sini. L sama dengan setengah kali 8, berarti L-nya adalah 4. 4 ya. 4 dengan satuan yaitu adalah kilogram meter kuadrat per sekon. Ya. Sorry. Ya, ya benar. Oke. Gitu ya. Jadi untuk apa namanya? Momentum sobat. Satuannya coba saya cek dulu. Ya, kilogram meter kuadrat per sekon ya. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 22. Nah, dari soal nomor 22, kira-kira sebelum ini nanti ini kita pisahin aja deh. Nomor 22, kira-kira informasi yang diketahui apa nih? Sebuah benda elastis memiliki konstanta pegas. Apa tuh simbolnya? Apa ya? Simbolnya apa? Konstanta pegas. K ya. 500 Newton per meter. Lalu benda ditarik sejauh, berarti ada delta X di sini, yaitu adalah 10 cm. Nah, yang ditanya apa? Energi potensial pegas ya, EPP atau EP aja juga cukup. Satuannya joule ya pasti. Nah, kita pindahin ke bawah dulu karena ini nggak bakal muat di sini. Oke, di sini kita pindah. Nah, kira-kira untuk mengerjakan soal ini, untuk energi potensial pegas, gimana nih pendekatan yang bisa digunakan? Ya. Ya, kira-kira ada pendekatan apa yang bisa digunakan untuk menghitung energi potensial pegas? Ya, energi potensial pegas ngitungnya gimana nih? Energi potensial pegas itu adalah setengah kali K dikalikan Kali delta X. kuadrat ya. Oke, betul. Berarti energi potensial pegasnya adalah setengah kali 500 kali 10 gini. Apakah yang saya lakukan benar? Itu nggak diubah dulu Kak satuannya. Nah, iya itu saya dari tadi nunggu tuh sengaja kayak gitu. Biar coba ada yang komen enggak gitu kan. Langsung saya masukin. Ya, ada yang ketinggalan di sini. Di sini harus dirubah dalam satuan meter. Karena apa? Karena di sini satuan si konstanta pegasnya sudah satuan sistem internasional punya gitu ya kan. Lalu si siapa? Delta energi potensial pegasnya juga harus joule gitu ya. Joule itu juga satuan sistem internasional, maka ya delta X nya juga harus satuan sistem internasional. Berapa?
0,1 meter alias 1/10 gitu ya. Nah, 1/10 meter. Ya sudah, berarti ini kita hapus, berarti bukan 10 ya, melainkan 1/10. Berarti energi potensial pegasnya adalah 250 kali dengan 1/100. So, berarti energi potensial pegasnya adalah sebesar berapa tuh? 2,5 joule. Seperti itu ya. Oke, tapi di sini karena nggak ada pilihan gandanya juga, angkanya juga nggak ada, ya kita hanya bisa berimajinasi aja gitu ya. Perkiraan gitu ya, kurang lebih seperti ini. Oke, nah nomor 23 ini soal teoritis, nggak ada rumus. Coba, sebuah benda berada di dalam fluida dan mengalami gaya angkat Archimedes. Nah, jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida, maka benda akan apa? Ayo, apakah akan terapung, melayang, tenggelam, sama dengan massa fluida, atau tidak dipengaruhi gaya angkat sama sekali? Ya. Bendanya lebih besar daripada fluida. Logikanya dia akan Tenggelam. tenggelam. Betul ya, tenggelam. Tapi perlu diingat bahwasanya ini adalah kondisi setelah dia dicemplungin gitu ya. Setelah dia dicemplungin, maka dia akan apa gitu ya. Tapi ketika dia sudah prosesnya di stabil, maka nanti ini stabilnya akan tenggelam ya. Jadi nomor 23 itu apa namanya? Ketika benda dicemplungin gitu ya, ketika benda dicemplungin ceplok gitu ya. Misalkan tuh ceplok gitu ya. Maka nanti akan ada beberapa kemungkinan gitu ya. Antara dia bakal balik lagi ke atas gitu ya, akan balik lagi ke atas. Ini adalah semisal adalah airnya gitu ya. Kemudian di sini bisa jadi kemungkinan begini gitu ya, di sini atau dia di sini. Nah, yang terapungnya mana? Ini terapung, ini melayang, ini tenggelam. Nah, maka kalau kita bandingin gitu ya, ini saya tulis adalah row B itu adalah punya yang hijau gitu ya, massa jenis benda. Kemudian kalau misalkan yang biru tua ini ya kita tulis juga pakai row F gitu ya. Row F, ini row F, maka dia akan terapung apabila bendanya lebih ringan gitu ya. Kalau misalkan melayang itu sama dengan, nah tapi ketika dia tenggelam akan dia lebih besar. Nah, tapi perlu diingat, kalau semisal sudah stabil ada di posisi sini dan dia diam, maka nanti, nah ini nih. Nah, nanti ini ada hubungannya sama ini. Perlu yang kita tahu bahwasanya ini kan ada gaya berat ya, benar nggak? Ya, ada gaya berat. Nah, terus kemudian di sini ada yang namanya gaya apung, FA. Ini ada FA di sini. Ada gaya Archimedes. Nah, kira-kira nih, kalau misalkan setelah kita cemplungin dan supaya biar dia terapung, bagaimana antara W dengan FA-nya? Untuk terutama si yang terapung dulu. Coba, gimana kira-kira? Lebih besar atau lebih kecil? Ketika benda dicemplungin ceplok gitu ya. Nah, terus dia dia bisa terapung. Maka logikanya W sama FA-nya dia harus lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Karena apa? Supaya biar gaya angkatnya lebih gede. Jadi dia geraknya ke atas, gitu ya.
Nah, terus semisal ternyata habis bendanya ini dicemplungin dan dia stabil, dia di tengah-tengah juga, masih di tengah-tengah. Maka W sama FA-nya gimana? Sama dengan gitu ya. Nah, kalau tenggelam dia lebih besar. Bisa. Ya, tapi perlu diperhatikan ini adalah kondisi atau syarat supaya biar dia bisa mengapung, dan terapungnya yang lagi dibahas ini bukan posisi di sini loh ya, hati-hati. Jadi supaya biar dia terapung, maka efeknya lebih gede. Nah, tapi kalau semisal sudah dibahas, misalkan nih saya menanya, kalau kita bahasnya kondisi terapung ini dan dia sudah mengapung dan stabil, kira-kira W sama FA di sini nilainya sama nggak? Ayo, kira-kira nilainya sama nggak? Eh, Kira-kira nilainya sama nggak kalau dia sudah di atas dan kondisinya stabil? Kan kayak kayak misalnya nih, kita sering ngemplungin benda, terus dia ngapung nih. Nah dia stabil nih ngapungnya nih, bukan gerak kiri kanan ya, tapi udah nggak naik turun lagi. Kira-kira antara gaya berat sama gaya apungnya di sini sama nggak? Ya, kira-kira menurut kalian ketika dia sudah stabil di sini, entah stabil di sini atau stabil di sini atau stabil di sini, kira-kira hubungan W sama FA-nya dia tetap mengikuti ini atau sama semua? Ya, kira-kira gimana tuh? Dalam keadaan yang sudah stabil, bagaimana hubungan antara W dengan FA-nya? Kira-kira dia sama atau lebih besar salah satunya? Ayo, kira-kira gimana? Dia kalau udah stabil, artinya berarti ada nggak yang lebih dominan? Nggak ada. Nggak ada. Berarti W sama FA-nya gimana tuh? Sama atau beda? Sama. Sama. Jadi dalam keadaan yang sudah stabil, baik untuk terapung gitu ya. Dalam kondisi dia sudah terapung atau dia melayang gitu ya. Atau dia tenggelam, ketika dia dalam keadaannya sudah stabil, maka yang berlaku adalah W sama dengan FA. Karena kan udah stabil. Nah, ini kenapa kok dia bisa ngapung setelah kita cemplungin? Jadi nih syarat ketika sudah dicemplungin gitu ya. Syarat ketika benda apa sih namanya? Dicelupkan gitu ya kali ya, dicelupkan. Nah, tapi kalau semisal dalam keadaan yang sudah stabil, maka ya W-nya sama dengan FA semua, mau dia terapung di sini. Ketika dia terapung, kalau dia stabil, otomatis FA sama W-nya imbang. Begitu juga untuk melayang. Begitu juga kalau tenggelam. Kalau dia tenggelam ternyata FA-nya lebih gede, nanti bakal mengapung dong. Gitu kan ya. Ya, kalau W-nya dia lebih gede, berarti otomatis dia ke bawah. Dan nanti bisa jadi wadahnya jebol. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini untuk nomor 23 dan nomor 2 sampai nomor 23 dulu untuk ini. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak?
sampai nomor 23 terlebih dahulu. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Ayo, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak untuk sampai nomor 23 ini? Sebelum saya lanjutkan. Ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Nomor 20 sampai nomor 23? Belum ada, Kak. Kalau belum ada yang lain? Aman? Aman. Oke, kalau itu kita lanjut ke nomor 24 dan nomor 25. Oke, nomor 24 dikasih tahu di soal apa aja nih? Kira-kira menurut kalian? Diketahui ada T1 ya, 80 derajat Celcius. Kemudian ada T2 30 derajat Celcius. Selain itu apa lagi? Selain T1 sama T2? Massa sama C kalau jenis. M sama C. M-nya berapa? 0,5 ton. Dan untuk C-nya adalah 0,5 ton. ya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kira-kira bisa langsung dilanjutin? Nah, yang ditanya adalah Ki ya. Ki-nya berapa gitu. Ya udah, kira-kira bisa langsung kita lanjutin? Atau kita harus melakukan sesuatu terlebih dahulu? Masanya diubah dulu satuannya. Masanya diubah jadi kilogram ya. Dikali 1000. Kilogram. Nah, jadi 500 kilogram. Nah, kalau udah kita ngerjainnya pakai rumus apa nih? Ki-nya. Ki sama dengan MC kali delta T. Ya, MC delta T ya. Karena di sini adalah kalor yang dibutuhkan untuk merubah suhu. Oke. Nah, untuk delta T-nya berarti Ki sama dengan 500 kali dengan 4.200 kali delta T-nya berapa? Ngitungnya gimana nih berarti? 80 kurang 30 apa 30 kurang 80? 30 80. 30 kurang 80 ya, 30 kurang 80. Ya sudah, berarti Q-nya ini tinggal kita hitung aja ya. Saya pakai kalkulator aja. 500 kali dengan 4.200 kali dengan 50. Jawabannya ini kalau misalkan ini tuh nanti jadinya minus ya. Minus ini kita pakai bilangan berpangkat aja ya. Minus 5 kali 10 pangkat 2 kali dengan 4,2 kali 10 pangkat 3. Terus kemudian dikalikan dengan 5 kali dengan 10. Berarti ini tinggal kita hitung aja nih. 5 kali 4,2 kali 5 ya, alias 4,2. 4,2 kali 25 itu adalah sebesar 105 ya. Jadi ini adalah minus 105 kali dengan 10 pangkat 6 Joule. Berarti Q-nya adalah minus 105 megajoule. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, minus 105 megajoule atau minus 105 kali 10 pangkat 6 joule. Nah, dari sini saya mau nanya, kenapa jawabannya di sini jawabannya minus nih misalkan. Nah, ini berarti apakah sesuai dengan soal atau gimana? Kira-kira kalau minus.
apakah kan ini Karena kalori yang dilepaskan karena kalau minus itu nilainya apa? minus Iya, karena kalau dia minus, kalori yang dilepaskan. iya betul. Jadi ini definisinya adalah berarti kalori yang dilepaskan. Nah, ketika sudah membahas dilepaskan sebesar berapa, apakah perlu pakai minusnya lagi? Nggak perlu ya. 105 megajoule. Seperti itu ya. Jadi karena ditanya sebesar, kita tidak mempedulikan dia mau ngapain ya. Intinya langsung plus aja. Itu kalau bahasa kasarnya. Nah, tapi kalau emang mau memperhatikan lebih rinci lagi, ini sesuai. Kenapa? Karena di sini kalori yang dilepas make sense. Make sense kalau soal ketika di sini bahas di kalori dilepas, ini akan make sense ketika dia punya tanda dia negatif hasilnya ya. Oke, nah lanjut ke nomor 25. Nomor 25. Kira-kira informasi soal yang diketahui apa aja? M diketahui M-nya berapa? 400 gram. Oke. Lalu diputar melalui poros pusat masanya dengan apa? Omega ya. Omega 10 radian per sekon. Lalu apa lagi? R ya. Berapa? 0,02 kilometer. Alias ini jadinya 20 meter ya. Ini pun juga jangan lupa ini kita rubah satuannya jadi 0,4 kilogram. Oke, ini saya turun di bawah aja deh. Saya turun di bawah di sini. Nah, maka dari itu yang ditanya apa tadi? Energi kinetik. Energi kinetik. Sebenarnya ini aneh ya. Ini sebenarnya soalnya ditanya adalah momen inersianya kira-kira berapa. Nah, ini tuh ditanya energi kinetik rotasi itu sebanding dengan apa? Ya, jadi kalau ini mungkin nanti akan ada bahas dua aja ya. Nanti ini energi kinetik ya. Jadi momen inersianya ini nggak perlu dikasih tahu aja. Nah, atau ini bisa jadi di sini momen inersianya itu dikasih tahu dia bentuk apa atau pakai konstanta nilai K-nya tuh berapa. Gitu ya. Bisa jadi begini. Nah, tapi karena berhubung kita menganggap bahwasanya apa namanya? Di sini adalah sebuah balok gitu ya. Kemudian di bagian pusatnya gitu ya. Di sini apa sih namanya? Balok yang ini terus nilai K-nya sekian gitu ya, pusat masanya. Nah, di sini kan ya balok dengan pusat ini jari-jari putaran itu. Oke. Ini kita anggap baloknya ini bentuknya silinder ya. Saya anggap silinder aja ya. Silinder pejal gitu ya. Jadi ini saya anggap ini adalah silinder pejal nomor 25 ya. Jadi tuh saya punya ini misal terus kemudian ini saya begini tuh ya. Ada jari-jarinya. Nah, maka untuk berputar itu saya lewat sini, saya muternya. Saya muter itu lewat sini. Nanti ini saya putar, jadi kayak ada apa namanya, kayak ada batang kecil gitu ya buat muternya. Gini, set. Nah, entah muter mau ke sini kayak atau mau ke sini bebas. Nah, jadi kita anggap dia silinder pejal. Ya, silinder pejal. Nah, kalau silinder pejal dengan kasus seperti ini, maka nilai K-nya dia setengah. Gitu ya. Nah, ditanya betul terkait dengan energi kinetik ya. Energi kinetiknya berapa? Nah, kira-kira energi kinetik ini EK atau harus saya spesifikkan energi kinetik rotasi? Gitu dulu. Apa EK aja cukup saya tulisnya?
Kira-kira saya nulisnya harus eka aja atau eka rotasi gitu. Ayo, kira-kira gimana? Di sini harus dituliskan secara spesifik eka apa? Eka rotasi. Karena eka rotasi dengan eka aja tuh beda. Eka itu bisa jadi eka total gitu ya kan? Nah, atau eka transaksi kan gitu. Kita nggak tahu secara spesifik dia mau bahasnya punya siapa gitu ya. Ya udah, untuk menjawab eka rotasi itu adalah setengah kali dengan I kali dengan omega kuadrat. Bentar. Oke. Nah, kira-kira di sini ada yang belum ketahuan soal ininya atau bisa langsung kita masukin? Belum, dicari I-nya dulu. I-nya ya oke. Jadi I-nya adalah apa? Setengah mr kuadrat. Gitu, karena I-nya itu adalah K kali dengan mr kuadrat untuk versi umumnya gitu ya. Nanti untuk lebih rincinya kalian harus cari daftar itunya ya. Harus ada daftar ininya. I-nya itu nanti berapa tuh ada punya masing-masing gitu. Ya sudah, berarti I sama dengan setengah kali dengan 4/10 kali dengan 20 kali dengan 20 kali dengan 20. Jadi kita biar nggak ngitung pakai kalkulator gitu ya. Ini 1, ini 2, ini 1, ini 10 gitu ya. Berarti ini I-nya berapa? 80. 80 ya. 80 satuannya apa? Kira-kira 80 kilogram meter kuadrat gitu ya. 80 kilogram meter kuadrat. Nah, lalu kita masukkan ke sini. Eka rotasi sama dengan setengah kali I-nya adalah 80 kali dengan 10 kuadrat. Alias kali 10 kali 10 gitu ya. Nah, lalu ini kita coret aja, ini 1, ini 40 ya, sama-sama bagi 2. Berarti untuk eka rotasinya adalah sebesar 4000 joule. Atau bisa kita tulis juga berarti eka rotasinya adalah sebesar 4 kilojoule gitu ya. Nah, itu untuk nomor 25. Nah, bisa jadi gitu ya. Di sini bukan pakai angka. Karena kalau kita lihat maka momen inersia kira-kira apa? Energi kinetik rotasinya sebanding dengan apa nih? Nah, ini bisa juga kasusnya begini untuk nomor 25 gitu ya. Nah, ini saya begini deh. Set. Nah, kalau eka sama dengan eka rotasi sama dengan setengah kali dengan I kali dengan omega kuadrat, maka dari rumus ini dulu kira-kira eka itu sebanding dengan apa sih? Atau ada hubungannya dengan apa? Ada hubungannya dengan I dan kuadrat dari omega. Gitu. Nah, tapi kalau kita turunkan lagi, sebenarnya ini ya agak aneh aja sih, ada kecepatan sudut, ada jari-jari putarnya. Maka nanti eka ini akan sebanding dengan ini sama dengan ini. Lalu kalau misalkan kita bikin misalkan eka rotasinya ternyata sama dengan setengah kali dengan setengah mr kuadrat kali dengan omega kuadrat, alias berarti eka rotasinya sama dengan 1/4 m kali r kuadrat kali dengan omega kuadrat. Maka di sini eka rotasinya, eka r ya, saya tulis ya. Eka rotasinya sebanding dengan m iya, terus eka r-nya juga sebanding dengan r kuadrat, dan di sini eka r-nya juga sebanding dengan omega kuadrat. Ya, jadi eka di sini sebanding dengan momen inersia, energi kinetik rotasi juga sebanding dengan kuadrat omega, energi kinetik rotasi sebanding dengan massa, energi kinetik rotasi sebanding dengan kuadrat jarak gitu. Itu teoritis biasanya pertanyaannya ya. Jadi itu antisipasi aja sih ya kalau emang soalnya seperti ini.
Jadi kalau nomor 25 soalnya teoritis seperti ini, maka ya kalian harus belajar membaca rumus, dan dari rumus ini dibahaslah secara teoritis hubungan antara besaran dengan besaran yang lain. Seperti itu ya. Oke. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanya nggak untuk nomor 24 sama nomor 25? Oke, ayo kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, saya anggap nggak ada ya. Nah, jadi saya langsung lanjut aja. Nah, nomor 26. Mesin thermal ideal atau mesin Carnot panas gitu ya, menarik 500 joule kalor dari reservoir panasnya dan bekerja dengan efisiensi 30%. Berapa kerja yang dilakukan dan kalor buangannya? Oke. Nah, di antara ini ya, kira-kira kalau misalkan kita melihat ya, wait. Nah, ini jangan lupa ya, ada hubungan sama tugas 3 ya. Nah, ini tuh adalah mesin pendingin Carnot ya. Ini adalah pendingin, itu bergerak dari cold ke hot. Sedangkan kalau yang pemanas atau mesin kalornya adalah dari hot ke cold. Jadi narik dari panas keluar ke yang dingin. Tapi kalau pendingin, maka nariknya dari yang reservoir dingin dibuang ke reservoir yang panas gitu ya. Nah, oke, berarti nomor 26 informasi di soalnya apa nih? Diketahui adalah efisiensi sebesar 30% alias eta gitu ya, alias 0,3 sama aja. Jadi efisiensi walaupun dia 100% itu hanya merubah bentuk satuan aja, merubah bentuk pecahan. 70% itu 0,7 atau 7/10 gitu ya. Nah, kemudian di sini Q-nya menarik. Nah, jadi di sini kita tulis aja Q apa dari reservoir panas ya, berarti QH kita tulisnya. QH-nya adalah plus 500 joule karena dia masuk. Nah, yang ditanya itu apa? Berdasarkan informasi soal yang ada di atas ini. Ayo, kira-kira ada apa? W. Terus habis itu sama satu lagi. Di sini ada 2 yang dibahas. Q-nya yang W dan Q. Ya, W sama Keluar. Q-nya adalah Yang Q yang dibuang. kalor yang C ya. Jadi ditanya adalah W dan QC-nya berapa gitu ya. Kalor pada reservoir yang dingin QC. Kalor at cold temperature atau cold reservoir gitu ya. Nah, ya sudah, berarti untuk menjawabnya ya ini tinggal pakai ini aja ya. Untuk A itu adalah efisiensi, itu adalah W per QH gitu. Berarti 3/10 sama dengan W per 500. Oke. Berarti ini sama-sama kita kali dengan 500. Berarti nilai W-nya berapa tuh? 150 ya. 150. Ya, berarti W-nya adalah 150 joule. Nah, lalu untuk yang B itu berdasarkan gambar, kita kan pakai yang di sebelah kanan ya berarti ya. Nah, berarti dari sini aja, misal nih QH-nya ternyata 500 gitu ya. Saya gambar begini, saya gambar lagi ulang. Set. Gitu. Ini ada W-nya, tadinya di ke sebelah kanan ada W-nya sebesar 150 joule. Ingat ya, karena ini sudah ada arahnya,
kita tidak perlu menspesifikkan dia positif atau negatif. Nah, kemudian di sini QH-nya adalah 500 Joule. Nah, kira-kira kalau berdasarkan dari gambar grafik ini, kira-kira QC-nya tuh berapa? Ya, QC-nya berapa jadinya? Masuk 500, kemudian dari pertigaan ini ke kanan 150. Nah, kira-kira ke bawahnya berapa? Berapa tuh? Atau kalau emang ini cara ngitungnya gimana gitu? Berapa jadinya? 350 Joule. Ya. Karena apa? Ya. Berdasarkan hukum kekalahan energi, kalau masuk 500 terus kebuang lagi 150, maka pasti akan ada yang kebuang lagi. Sebesar berapa? 350 Joule. Gitu ya. Atau berdasarkan hukumnya asas Black, yang masuk sama dengan yang keluar. Kayak gitu ya. Tuh. Oke. Nah, di sini karena keluar jawabannya minus kalau mau secara spesifik gitu ya. Oke, berarti dari sini nomor 26 jawabannya adalah ya yang A ya. 150 Joule kerja, 350 Joule yang terbuang gitu. Oke, itu untuk nomor 26. Loh, bentar. Saya lanjut untuk nomor 27. Bentar. Oke. Nomor 27, informasi soalnya apa? Masa. Masa ya. Oke, 27 yang diketahui adalah M ya, adalah 4 kg. Kemudian W0 atau W1 juga boleh, 5 radian per sekon. Terus di sini saya tulis mungkin I-nya adalah saya random aja kali ya. Adalah 10 atau 120 kilogram meter per kilogram meter kuadrat gitu ya. Nah, lalu yang ditanya apa? Energi kinetik rotasi awal. Ya sudah, ini langsung kita jawab ya seperti nomor sebelumnya. Eka rot yang nomor 1 ini berarti adalah setengah kali dengan I kali dengan omega 1 dikuadratkan. Sehingga berarti Eka rotasi nomor 1 ini adalah setengah kali 120 kali 5 kali 5. Nah, berarti ini sama-sama bagi 2. Jadi yang ini 60 ya. Nah, berarti wait. Oke. Sorry tadi DC soalnya ada disconnect, nggak tahu nih apa namanya tiba-tiba putus nih. Oke, jadi energi kinetik rotasinya itu kurang lebih kayak gini. Kalau misalkan kita hitung berarti ini tinggal setengah 60 kali 5 kali 5. Berarti berapa tuh? 1500 ya? Iya. Kan 300 kali 5. Ya, 1500. 1500 Joule. Atau bisa kita tulis menjadi yang namanya energi kinetik rotasinya yang pertama adalah 1,5 kilojoule. Ya. Nah,
sebelum melanjutkan nomor 28, di sini saya mau menyampaikan untuk ketika dia benda itu dia muter begini gitu ya. Ketika dia ada benda bulat gitu ya. Terus habis itu dia menggelinding gitu ya. Lebih tepatnya dia menggelinding gitu ya. Begini deh saya bilangnya. Nah, set. Oke. Nah, maka di sini pasti ada V gitu ya. Nah, ini energi kinetiknya enggak cuman rotasi. Jadi di sini energi kinetiknya adalah energi kinetik translasi tambah energi kinetik rotasi. Gitu. Jadi di sini energi kinetik translasi itu adalah setengah mv kuadrat ya, setengah kali m kali dengan v kuadrat. Sedangkan kalau energi kinetik rotasi itu adalah setengah kali dengan I kali dengan omega kuadrat. Ya. Nah, biasanya ini nanti bisa dihubungkan nih, bisa digabung. Bahwasanya kan kita tahu bahwasanya adalah V sama dengan omega R. Berarti omega itu adalah V per R ya. Nah, berarti kalau misalkan kita masukkan energi kinetiknya adalah setengah kali dengan M kali V kuadrat tambah dengan setengah kali dengan, kita ambilnya versi simpelnya aja karena kan ada yang bentuknya berapa per 12 berapa kali M kali entah apa gitu ya. Nah, tapi kita anggap dia adalah ini yang simpelnya aja, yang K kali dengan M kali R kuadrat kali dengan V per R dikuadratkan. Maka nilai EK-nya adalah sama dengan setengah kali dengan MV kuadrat tambah dengan setengah kali dengan K kali dengan M kali dengan V kuadrat. Gitu ya. Berarti EK-nya sama dengan setengah kali dengan M kali dengan V kuadrat kali dengan apa? Ya, K plus 1. Gitu ya, atau 1 plus K lah ya. Nah, jadi bisa begini. Dan nanti bisa ada hubungannya dengan yang namanya bisa menghitung V-nya segala macam ya. Oke, jadi hati-hati, ada energi kinetik translasi yang setengah mv kuadrat dan ada energi kinetik rotasi yang rumusnya adalah setengah I omega R kuadrat gitu ya. Coba saya cek dulu energi kinetik total. Ya, benar ya. Oke. Nah, jadi itu nomor 27. Dan lanjut ke nomor 28. Kira-kira berdasarkan informasi di soal, nomor 28 dikasih tahu apa aja? Sebuah logam bermassa gitu ya. Dan ini bukan bermassa ya, tapi bermassa tetap diketahui adalah M-nya 100 gram. Kemudian memuai panjangnya dari, berarti ada L0 atau L1 gitu ya, sebesar 2 meter. Kemudian ada LT sebesar 2,000072 meter. Dan suhu naik sebesar 30 derajat Celcius. Berarti itu dikasih taunya apa? T atau delta T? Delta T. Nah, delta T ya, 30 derajat Celcius. Nah, di sini berarti yang ditanya adalah koefisien muai panjang alias alfa. Oke, kira-kira kita pakai rumus apa? Gitu. Ini satuannya adalah per derajat Celcius. Ayo, kira-kira ini kita pakai pendekatan apa atau kita pakai rumus apa deh gitu ya? Apa? Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Nah, tapi masalahnya adalah delta L-nya belum ada gitu ya. Delta L-nya belum ada nih. Gitu, maka kita cari dulu nih untuk delta L-nya. Gimana? Karena LT berarti kan gini. Sebenarnya bisa dari delta L itu sama dengan, ya tinggal langsung aja LT kurang L0. Gitu ya. Yang sebenarnya ini rumus dasarnya itu dapat ini kan by logic aja ya. Nah, biasanya tuh nanti rumus ini ada kaitannya dengan yang namanya LT sama dengan L0 tambah delta L. Nah, rumus yang ini gitu ya. Rumus ini dengan rumus yang ini tuh ya nilainya sama gitu ya.
hanya bentuknya yang berbeda. Ya sudah, berarti delta L sama dengan 2,0072 kurang 2 gitu ya. 22,072 kurang dengan 2, maka delta L-nya adalah 0,0072 cm meter gitu ya. Ya sudah, lalu kita masukkan ke sini 0,00072 sama dengan L0-nya tuh 2 kali alfa kali dengan 30. Berarti dapat di sini kita simpulkan untuk alfanya itu adalah 0,0072 bagi dengan 2 kali dengan 30. Nah, berapa tuh? Ya, tinggal kita hitung aja ya, kalkulator. 0,0072 dibagi dengan 60. Maka jawabannya adalah 1,2 kali dengan 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Nah, tapi sebelum saya mau lanjut, saya mau nanya, kira-kira semisal di sini satuannya cm dan di sini satuannya cm, harus dirubah nggak kira-kira? Ya, kira-kira harus dirubah nggak? Kalau di sini tiba-tiba satuannya saya ganti jadi cm, di sini cm. Ya, kira-kira harus dirubah tidak? Baik. Perlu nggak kira-kira? Harus dirubah ke meter gitu maksudnya? Atau nggak perlu dirubah ke meter? Biarkan saja dia cm. Jawabannya adalah tidak perlu dirubah ya. Kenapa? Karena satuannya tetap sama. Nah, di sini kalau kita hitung kan ini cm, ini cm. Ya sudah sesuai kan gitu. Karena kan gini gini. Cm sama dengan cm kali 1 per derajat Celcius kali dengan derajat Celcius. Nah, derajat Celciusnya habis kan. Nah, berarti udah sesuai nih, cm sama dengan cm. Jadi kalau di sini kalau dia sama-sama cm ya sudah. Jadi makanya kenapa kalian harus paham yang namanya matematika dasar dalam menghitung satuan. Nah, itu udah harus tahu tuh. Untuk biar dapat memutuskan kira-kira satuan itu perlu dirubah atau tidak. Gitu ya. Oke. Nah, lanjut ke nomor 29 dan 30. Soal terakhir ya. Oke. Nah, nomor 29 ini saya kasih clue aja. Nanti kalian coba kerja sendiri. Ini clue-nya adalah hukum satu termodinamika, gitu ya. Hukum satu termodinamika. Ini teoritis, ya kan? Terus karena dia adiabatik, ya. Dalam proses adiabatik ini udah sempat disinggung di nomor-nomor sebelumnya, yaitu adalah ketika dia adiabatik itu maka yang akan terjadi adalah seperti ini. Kalau di sini apa di mana ya? Ini ketika dia adiabatik maka dia tidak ada kalori yang terlibat di situ. Jadi Q-nya itu sama dengan 0 ya. Dalam adiabatik Q-nya itu 0, delta U-nya tidak sama dengan 0 dan W-nya tidak sama dengan 0. Nah, nanti dari persamaan hukum termodinamika, hukum satu termodinamika dan memasukkan ini, delta U-nya sama W-nya tetap disamain aja gitu ya. Maka dan Q-nya masukin 0, nanti ketemulah hubungan atau nilai daripada delta U-nya gitu ya. Karena ini nanti akan ada hubungan sama tanda ya. Nanti kalian cek terkait dengan hukum satu termodinamikanya, kalian coba terlebih dahulu ya.
Yang jelas ini jawabannya either antara B atau C gitu ya. Saya kasih clue-nya gitu. Udah saya ini dah apa namanya? Antara B atau C itu jawabannya. Nah, lanjut ke nomor 30. Oke. Sebuah sistem termal gitu ya. Sebuah sistem termal apa namanya? Menerima gitu ya. Berarti di sini diketahui apa? Diketahui apa? Apa? Ki ya. Diketahui adalah Ki-nya sebesar berapa? Ki-nya ini kira-kira plus apa minus? Terus kemudian di sini ada W juga di sini. Plus. Plus karena dia menerima kalor ya. Oke. Lalu W-nya plus atau minus? Minus. W, kalau misalkan sistem melakukan usaha terhadap lingkungan. Sistem melakukan usaha atau sistem menerima usaha tadi? Melakukan usaha ya. Berarti nilai W-nya apa? Plus ya. Oke. Berarti W-nya nih plus. Plus 50 Joule. Nah, yang ditanya adalah perubahan energi dalam. Delta U-nya tuh berapa Joule? Nah, maka ini ada hubungan sama kayak nomor 29. Yaitu adalah hukum 1 termodinamika. Boleh minta tolong dicek untuk di BMP-nya kalau hukum 1 termodinamikanya gimana? Q sama dengan W plus delta U. Q sama dengan W W plus delta U gitu ya. plus delta Oke. U. Q sama dengan W plus delta U gitu ya. Nah, maka ini 200 sama dengan 50 tambah dengan delta U. Berarti delta U-nya berapa? Ya udah langsung ketahuan 150 Joule. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Kayak gitu. Karena di sini nanti untuk nilai hukum 1 termodinamikanya itu ada beberapa yang kalau misalnya ini itu tuh apa sih namanya? Kayak apa sih namanya? Dispesifikkan gitu. Ada yang langsung nulisnya W, W-nya langsung plus, Q-nya langsung plus gitu. Itu ada gitu. Nah, tapi ada juga bahwasanya ada juga tuh yang sistemnya perubahan energi dalam gitu. Gini gitu. Maka nanti dia sistemnya kurang gitu. Karena ini ada dua model gitu. Ada yang nilai Q-nya begini, ada yang nilai W, ada yang rumusnya adalah delta U sama dengan W tambah Q itu ada gitu. Ini nih kan kalau kita turunkan sendiri atau kita rubah sendiri gitu ya. Bentuknya, kalau kita rubah bentuknya berarti apa? Delta U sama dengan Q kurang W kan. Nah, tapi ada yang nulisnya Q-nya tuh langsung sama dengan plus W gitu. Nah, cuman kalau emang BMP-nya kita mengikuti itu ya sudah, ini jadi ini adalah hukum 1 termodinamikanya ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan tidak? Kak mau tanya untuk yang nomor 30 itu untuk yang W bisa bernilai negatif ketika Ini sistem menerima usaha. Jadi di sini waktu pas bahas soal nomor 18 ini ada hubungannya dengan ya terkait dengan apa sih namanya aturan tanda. Sama kayak waktu pas kemarin bahas tugas 3 itu di sini kan saya lupa ya untuk nilai Q-nya gitu ya. Yang di nomor 1 deh apa nomor berapa ya? Yang saya lupa. Nomor terakhir ya. Yang ini nih. nomor 5A. Nih nomor 5. Di sini apa sih namanya? Berapa kalor yang diberikan ke tandon gitu. Artinya dia melepaskan dia ke bawahnya itu ke tandon yang
320 nih, ini minusnya berapa gitu. Jadi kayak ada yang masuk, ada yang keluar. Makanya kenapa dia keluar, karena dia minus. Tapi kalau nilai itu W itu adalah selalu dia bisa bernilai positif apabila gitu ya. Nah, apabila yang tadi, kalau si siapa? Mana tadi? Nih, kalau plus kalau dia sistem melakukan usaha gitu ya. Jadi dia tuh kelebihan gitu ya. Nah, jadi kayak hyperaktif gitu. Sedangkan kalau W itu negatif itu kalau pasif dia orangnya. Jadi introvert gitu kan. Dia diem baik. Minus dia sosialnya gitu lah ibarat kata. Oke. Terjawab ya? Iya Kak. Oke. Nah, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau emang nggak ada yang ingin ditanyakan, saya tutup ya. Kalau gitu, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah join untuk pertemuan kali ini. Dengan begitu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Semangat ujiannya, semoga mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Sip. Amin. Terima kasih. Amin. Oke.